sudah apa itu dikinian bener-bener kelihatan soalnya ini dadanya tuh nggak begitu naik. Sedikit cuman kurang ya? Enggak, di situ enggak. langsung. Sama kayak kalian enggak pakai ini kemarin. Oh, udah dok. Kayak mana? Sampai namanya ada yang force. Iya. Force jadi maksa. Balikin aja dia tuh manual. Ini sih jarang dipakai, tapi kalau orang-orang luar negeri, anak-anak apalagi biasanya di puskes pakainya ini kan ada spirometer. Ya benar. Naik nggak berapa? 400. 450. Iya, 450. Oh ya. Berarti itu Stoknya mama gue. PF kan ini kan. Suara dari Lama. Kalau ini mah gampang sih, lihat ini jenis merah, kuning, hijau. Alhamdulillah Ini kan untuk obstruksi nafas. Ini biasanya untuk orang asma. Untuk orang asma, jadi kita evaluasi asmanya itu dari sini. Ya dia masih ada apa obstruksi segala macam apa enggak. Nah kalau ini makanya sih dia cuma tadi 250 berarti hampir merah kok 250. Ini perhitungannya dia PLF. Lupa PLF. Itu apa Indonesia ini? PEF. PF itu peak expiratory flow, ya, yang dihitung peak expiratory flow-nya ya. Jadi kalau misalnya ini dia yang diukur PEF, peak expiratory flow ya, atau puncak arus ekspirasinya, yaitu kecepatan maksimal udara keluar dari paru-paru, kecepatannya. Jadi kalau ini kan volumenya ya, saya pakai spirometer ini volumenya. Kalau ini kecepatan udaranya keluar, kecepatan udara pakai ini. Ini sama juga untuk melihat fungsi paru-paru pada penderita asma atau PPOK ya. Nah, jadi zona hijau ini 80-100%, berarti kondisi paru-parunya terkontrol dengan baik. Biasanya kita tuh untuk evaluasi pengobatan asma. Misalnya sudah di hijau, ya udah terusin aja pengobatannya. Kita pakai pengobatan apa sekarang? Apakah pakai inhaler yang saya ngomong kemarin? Apakah controller dia pakai reliever aja? Tadi tetap hijau, ya udah pakai reliever aja. Tapi kalau misalnya dia masih pakai controller, ya udah lanjutkan controllernya biasanya ya. Kalau dia di merah, berarti dia PF-nya kurang dari 50%. Kalau kuning, jadi dia kalau misalnya hijau, berarti PF-nya lebih dari 80%. Nah, PF lebih dari 80% itu artinya dia terkontrol baik. Kalau misalnya kondisi parunya terkontrol dengan baik. Kalau misalnya dia di kuning, itu berarti PF-nya 50-80%. Kalau 50-80% itu artinya ada penyempitan atau asmanya tuh nggak terkontrol, obstruktif, ya, ada obstruksinya, asmanya mulai tidak terkontrol kayak gitu ya. Nah itu biasanya nanti kita yang tadinya dia perlu reliever aja, mungkin kita perlu tambahkan controller, atau itu misalnya kita controllernya pakai yang apa,
nanti kita tambahin ada steroidnya, kontrol itu kan macam-macam juga ya, itu udah di terapi inhalasi sebelah nanti ya. Nah terus tuh kalau zona merah tuh artinya dia PF-nya kurang dari 50%, berarti penyempitan saluran nafasnya berat ya. Kalau misalnya berat berarti saat itu pasiennya sedang eksaserbasi. Tahu kan eksaserbasi Busya? Ya, asmanya lagi eksaserbasi, lagi serangan, PPOK-nya lagi eksaserbasi yang memerlukan terapi inhalasi saat itu juga kalau di merah ya. Jadi kalau misalnya pasien datang ke kita ternyata dia periksa ini merah, entah boleh suruh pasiennya ke IGD atau nebu lah pasiennya, nebu pakai ini terapi inhalasi ya, pakai nebu yang asap-asap itu berarti harus di nebu segera pasiennya. Nah terus udah itu, ini penjelasannya itu aja ya. Ini nama alatnya peak flow meter ya, peak flow meter. Oke, jadi peak flow meter untuk memeriksa PF, ingat ya. Nah sekarang spirometri. Nah terus ya, tambahan lagi ya, alat peak flow meter ini ya nanti kan ada kemarin saya sudah jelas ini asma kontrol test ya. Asma kontrol test itu sebulan biasanya, tapi kita bisa juga nilai terkontrol atau enggaknya. Misalnya kita memodifikasi terapi pada pasien itu, misalnya kita nih nganggapnya pasien ini nih belum terkontrol banget, jangan nunggu sebulan. Takutnya kalau misalnya sebulan kita nggak tahu kan pasien, terutama kepatuhan pasien terhadap pengobatan, kepatuhan dia menghindari alergen, yang gitu kan kita nggak tahu. Jadi bagusnya 2 minggu lagi suruh pasiennya datang lagi, periksa lagi pakai peak flow meter ya, periksa lagi pakai peak flow meter, perbaikan atau tidak. Nah jadi dia ini sangat penting untuk kita menilai dan memodifikasi terapi untuk pasien-pasien yang sudah kita tegakkan asma sampai POK intinya ya, peak flow meter ini ya. Oke sudah ya. Sekarang spirometri. Yuk, Afifah sama Disha langsung dikerjain aja spirometrinya. Nanti kita lihat lah ya, kalau misalnya kelompoknya si Dr. Welly sudah kesini, udah berarti pindahan ya. Karena kita paling sudah ya. Yuk, Afifah. Tapi dia semua harus duduk kan? Kemarin kan berdiri dok. Iya. Harusnya duduk tegak ya, berdiri juga boleh sih. Tapi yang di sini si Alif mintanya duduk tegak loh, ya kan? Pasien untuk duduk tegak. Duduk tegak posisi standar dan melakukan pakaian ketat dan mengganggu pernapasan. Sudah pemikiran aja. Tuh kan duduk tegak kan? Duduk tegak ini sih. Iya. Duduk ya aja. Ya duduk tegak kok di sini. Tapi saya sering berdiri sih sebenarnya. Iya kan kemarin juga berdiri. Lebih leluasa. Ya tapi kan ini kalau kalian ulangan pasti yang dipakai syaratnya si Ali, model Ali ini. Boleh. Ya Afifah geser aja apa ya? Oh apa Pak, arah sana juga apa-apa. Nanti bisa ke sana ya, aku nggak pas itunya itu. Di sini ya dok. Oke baik. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Dr. Afifah yang bertugas di Poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Umur Ibu berapa? 30. Alamat Ibu di mana? Kebangun. Baik Bu, di sini kita akan menginput data. Nah, menginput datanya dengan cara kita akan mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu. Oke? Baik Bu. Dok, kalau mengukur tinggi badan berarti nanti ujiannya diukur benar tinggi badannya gitu. Mungkin dikasih nanti dikasih misalnya berapa dok berat badannya, ya kayak biasa yang kayak kita itu aja, berapa tinggi badannya dok, minta sama pengujinya. Oke dokter.
Dan tujuan pemeriksaan spirometrinya dok? Untuk? Kalian sebutin. Oh, maksudnya itu kan ke pasien kan? Iya. Nah, kita melakukan pemeriksaan spirometri ini yang ya untuk menilai ibu itu bagaimana derajat asma PPO-nya. Atau kalau misalnya pasiennya memang belum terdiagnosa, karena ini kan tugasnya dari tugasnya Alif ini sudah disebutkan pasiennya memang asma rasanya. Kenapa iya? Iya pasiennya Ada soalnya tuh laki-laki berusia 65 tahun dan berusaha berapa dokter. Sejak 1 tahun riwayat asma disangka. Oh ini belum, yang kedua berarti yang saya baca tadi. ibu di sini. Spirometri belum. Nah ya berarti ini pasiennya belum. Kita lakukan pemeriksaan ini ya Bu ya untuk melihat apakah ada sumbatan jalan napas yang biasanya disebabkan penyakit bisa asma atau PPOK, dan kita menilai seberapa berat sumbatan jalan napasnya itu Bu, untuk nanti kita menentukan terapi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk ibu atau bapak gitu. Baik Bu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan spirometri untuk memeriksa apakah Untuk menghitung jalan untuk mengetahui jalan napas. Obstruksi sumbatan jalan napas. Untuk bahasa orang awam aja. Untuk Apakah ada obstruksi jalan napas? apakah ada obstruksi jalan napas? Apakah ada sumbatan jalan Apakah- napas? Bilangnya ke pasien. Apakah ada sumbatan jalan nafasnya? Dan di sini kita akan melakukan screening kontraindikasi ya Ibu ya. Di sini tuh ada screeningnya, itu ada riwayat, apakah Ibu ada riwayat operasi torak atau abdomen? Enggak ada dok. Infark miokard? Enggak ada. Nggak ada ya. Pneumotoraks? Enggak ada. Oke, baiklah Ibu. Ibu ada nggak ngerokok? Enggak dok. Nggak. Minum-minum? Enggak. Oke. Ibu baru sudah makan nggak selama 2 jam ini? Enggak. Nggak ya? Lagi puasa, dok. Oke, lagi puasa. Ibu memakai bronchodilator nggak? Enggak. Nggak ya. Baik Ibu, apakah Ibu menyetujui untuk melakukan spirometri? Setuju dok. Baik Ibu, kalau Ibu menyetujui, silakan tanda tangan di inform consent ini ya Ibu. Baiklah, dan selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Dan selanjutnya saya akan menggunakan hand scoon. Dan selanjutnya kita akan melakukan persiapan pasien dan alat. Nah, yang pertama itu menginstruksikan pasien untuk duduk tegak dengan posisi standar dan melepas pakaian ketat yang mengganggu pernapasan. Lalu, menyalakan alat dan memasukkan data pasien. Dok, nanti pas ujian nanti di ini juga ya. Iya. Setting. Berat badan. Soalnya kalau EKG kemarin langsung aja dok. Kok ini langsung pilih aja. Oh, tapi kalian aja benar. oh mungkin langsung ya nanti. Nggak sesuai dengan apa pasien. enggak ya? Iya. Oh, tapi alat spirometri ini sangat bergantung dengan berat badan. Usia berat badan. Ada masuk dalam perhitungan dia dalam alat itu. FVC apa sih? FVC kita ya? Iya, FVC. Kalau yang campuran tadi kan kalau misalnya obstruktif itu biasanya PPOK asma ya. Kalau misalnya yang restriktif itu ILD atau fibrosis paru. Dulu yang sering kena fibrosis paru itu yang post COVID tuh nah. COVID itu nyebabin obstruktif, nyebabin dia restriksi membuat sikap kayak di paru-parunya tuh. Nah terus kalau misalnya yang campuran TB
TB itu bisa campuran. Jadi dia campuran antara restriktif sama obstruktif. Nah itu kan udah diajarin belum? Obstruktif tuh kalau apa, restriksi kalau apa, campuran kalau apa, sudah. Sama Nilai spirometrinya nggak diajarin? Oke, berarti itu yang mau disuruh ajarin nih ya, bukan ininya berarti. Udah lanjut. Baiklah, yang selanjutnya kita akan memasang host clip. Dan selanjutnya kita akan memasukkan mouthpiece ke mulut dan menutup rapat dengan bibir. Baik Ibu, soalnya dia dokter. saya akan menginstruksikan untuk Ibu. Posisinya kayak tadi, bener-bener posisi yang kayak ini tadi. Yang pertama itu Ibu harus menghirup napas sedalam mungkin untuk inspirasi maksimal sampai paru terasa penuh. Dan selanjutnya menghembuskan napas sekuat dan secepat mungkin. Bener-bener sampai kedengeran yang kayak Disha tadi, kedengeran memang suaranya ada ujungnya itu. Nah itu karena dia kan ada force. Jelek banget. Iya. Apa Disha lebih enak berdiri? Berbeda aja. Berdiri ya. Kalau saya juga pasien saya sering saya suruh berdiri sih. Kalau duduk nggak bisa. Pulang ya dok. Udah di setting apa usia segala macam udah. Oh mau ada nyetingnya sini. Sini, Belum guys. ya, Kak? Kalau Masukin aja yuk. Jadi awalnya remote itu ada lama-lama saya. Kan dia. Ini lama-lama juga. Sini. Ya. Pegang banget. Pertama kita hidupin dulu ya. Nah. Tunggu. Nah, lalu kita pencet new pasien. Pencet. Lalu isi namanya. Nah, di sini namanya. Dan kita tentukan jenis kelaminnya, dia perempuan atau laki-laki. Nah, terus umur. Jadi kalian tahu ya bedanya obstruktif sama restriktif tuh? Kalau obstruktif tuh udaranya bisa masuk, banyak masuknya. Nah, tapi dia trapping, nggak bisa keluar. Tapi kalau restriktif itu dari awal udaranya itu memang nggak bisa masuk banyak karena dia tuh sudah terbentuk sikatrik, jadi jaringan parunya tuh kaku. Dia untuk masukin udara pun dia tuh dikit gitu loh kapasitasnya ya, ngerti ya beda restriktif sama obstruktif ya. Nah, guys, jadi di sini kan ada jenis kelamin, umur, tinggi badan dan berat badan. Itu tanyakan kepada pasiennya. Lalu ini ada untuk ngerokoknya, minum, dan apa nih? Ini ya. Apa gimana? Oh ininya apa namanya? Oh, Ini ininya Polinesia kan kita kan bener nggak sih? Enggak tahu. Iya Polinesia kita tuh. Polinesia. Polinesia. save. Lalu tekan save dan pilih VPC. Nah, lalu kita menginstruksikan pasiennya. Baik, bisa. Yang pertama yaitu menghirup nafas sedalam mungkin sampai paru terasa penuh. Menghembuskan napas sekuat dan secepat mungkin. Oke. Mengulangi manuver minimal sampai 3 kali dengan konsisten. Sama dong kayak tadi. Kurang panjang rasanya. Kurang panjang. Tidak bisa. Atau kurang lama dong? Kayaknya belum. Ya, Kurang lama. Dia tuh minimal 6 detik loh. Iya. Jadi Iya. kayaknya kurang deh dari 6 detik. Kurang. Ya, ini minimal 6 detik. Mengulangi manuver minimal 3 kali dengan hasil Di mana konsisten. tulisan 6 detik? Ini. Oh, di situ benar itu. Dia tuh minimal 6 detik. Sering pasien kayak gitu memang dia mau coba aja kayak gitu ya. Tapi sampai habis benar di shot. Habisin benar.
Jadinya berapa? Sampai 6 detik ya. Banyaknya? Berapa? 256. Sampai getar-getar. Ya memang sampai habis. Geter-geter kemana saya? Satu ya. Sinetron nggak sama. Kalian kemarin sekali apa 2 kali? 3 kali? Sekali dong. Biasanya 3 kali ya? Iya, ini sampai 3 kali. Ini tidak benar ya Pak. Ini apa ini? Ya Allah nanya. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. 2 sama aja. Kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bener-bener dan yang ketiga nggak bunyi. Lelah ya udah. Capek ya menarik nafas. Turun lagi dok. Itu bukan. Sudah Pak. Udah kelihatan ya dari Kedua yang ketiga. ulang nggak sih itu bukan nyimpen. Tapi kayaknya Itu 3 tapi. Tapi iya 3. sih di sini kan nggak tahu. Iya balik lagi hilang dok. Berapa itu? Enggak tahu mencet apa. Mata. Review. Review mana ya? Kita print. Bagus tapi ini di atas 80%. Banyak FVC. Nah, 97, 85, 87. Bius FV1-nya 75. Masih bagus sih. Betul, saya sih. Nah kan, kayak inilah selalu alat-alat Nggak bisa. Jelek. EKG. Tintanya kalau habis kertasnya emang sama dong? nggak berhenti deh. Udah nggak yang berhenti. Finish keluar beda. Tintanya kalau habis. Aku aja lah. Nanti kita lihat dari sini aja paling. Ini yang ke satu, yang kedua, yang ketiga bisa kita lihat ya ini yang mana ya? Satu hijau nggak sih? Satu hijau ya? Iya 1 hijau dok. Iya, itu. Masih lagi nggak sakit ini ya? Lagi sakit perut buka semua ya? Nah ini gimana dok lihatnya tadi? Pindahin ininya. Oh pindah ke VT. Ini ya. Nah, nih. Itu cacat. Ini berapa? Kaliannya tetap sama. Emang apa ya? Ini untuk melihat polanya. Nah, ini kita lihat aja. Misalkan kita print ya, tapi kan enggak di print, tapi sama aja sih yang keluar nanti ininya. Cuman kalau di print keluar gambarnya dua-dua harusnya. Itu bisa telepon Manda dulu ya. Manda tuh siapa ya bagiannya sih?